Pas dia menyampiri, pintunya Pak No dibuka, Pak No ini turun di pintu truk lo, baru turun, dupi gede deh Hor, langsung masuk lagi, baru keluar ya, dia turun gini, lu gede nih Hor, gendeng, masuk lagi dia. Yang namanya Pak Hori, gede apa nih? Besar apanya Pak No gitu. Ini lu cewek minta tolong gitu. Hor, masuk akhirnya namanya Pak Hori. Pak No udah debat gitu, sampean gimana itu minta tolong. Itu besar Hor, itu namanya genderuwo Hor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idris Firmansyah, dimana pada kesempatan malam ini kita kedatangan tamu spesial dari Horny Channel. Dia adalah Mas Rudi. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam Mas Idris. Gimana kabarnya Mas Rudi? Alhamdulillah baik. Masih sibuk konten-konten terus ya? Masih sibuk konten. Alhamdulillah. Sekarang Horny Channel sudah sangat banyak peminatnya ya. Terbukti dari mulai dulu sampai sekarang sudah 20.000 subscriber Mas ya? Ya kurang dikit lah, alhamdulillah. Kurang dikit ya. Bisa lah. Mungkin besok sudah ya. Amin. Ya, ini salah satu bentuk supporting kita ya, sama-sama YouTuber horor. Mudah-mudahan semakin erat tali silaturahmi kita, semakin meningkatkan lagi channel-channel horor yang berkualitas. Gitu ya Mas Rudi? Gitu, oke. Selamat lagi nih. Oke. Ya teman-teman, Mas Rudi di sini akan membagikan cerita misterinya. Habis itu kita akan langsung dengar cerita misterinya. Mungkin bisa di-spill dikit Mas Rudi. Oke, untuk cerita kali ini saya bawakan tentang profesi, yaitu tentang sopir truk, di mana di sana mengalami 4 kejadian, dan kejadian ini dialami pada tahun 90-an semuanya. Cukup lama juga ya? Cukup lama sebenarnya. Ya Mas Rudi, bagaimana awal mula ceritanya itu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk semua penonton Ruang Hampa. Dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari narasumber Horny Channel yang namanya Pak Hori. Di mana pada saat itu Pak Hori berprofesi sebagai supir truk pada tahun 90-an. Dan sekarang sebenarnya Pak Hori tetap berprofesi seperti kernet, sebenarnya kernet truk, tapi sekarang sebagai freelance, panggilan saja gitu. Pada saat kejadian yang pertama, saat itu namanya dulu kan dia kernet truk, ngirim barang plastik-plastik, karung, namanya juga usaha dari bos Madura gitulah. Dia ngirim di tempat, yaitu di kota Lumajang saat itu. Ngirim pada saat itu, kirim malam-malam, ada sopir, ada kernet, lalu barang bawaan di belakang semua. Mereka berangkat malam-malam. Tepatnya pada saat itu di Lumajang ada sebuah jembatan. Jembatannya kurang tahu, di jembatan panjang. Di situ truknya ini ternyata mogok. Tahulah, bisa bayangin semua penonton pada tahun 90-an itu truk pada saat itu, kehidupan pada saat itu bagaimana gitu ya, malam hari seperti apa. Di sana truknya mogok, Pak Hori sama sopirnya namanya Pak No. Pak No nih bilang, "Loh Hor, mogok Hor, coba kita cek Hor," gitu. Dicek semuanya, ternyata ada problem di sebuah kipas di sebuah mobilnya itu pecah, menghantam di pokoknya pecah gitu, mogok gitulah. Di situ awalnya Pak No sama Pak Hori, wah ini mogok, ya sudah. Pada zaman saat itu yang dihidupin adalah obor. Dia cari obor, dia ngidupin obor, dibuat tanda di belakang. Karena apa? Pada saat itu penerangan sangat minim. Akhirnya dibuat tanda. Kalau sekarang kan pakai yang namanya hazard atau ranting-ranting kayu. Dulu obor ditaruh di belakang. Saat itu Pak No hanya memegang sebuah handphone jadul gitu kan ya. Bilang sama Hori, "Hor, gini aja. Aku tak ke tempat bengkel, tak numpak bis. Kamu Hor jaga sini, jaga truk. Kamu tidur di dalam saja." Karena kejadian itu jam 11 malam. Hori punya tanggung jawab juga sebagai kernet. Akhirnya sudah, ya udah Pak No, wes sampai jemput aja. Ini soalnya orang yang dari pusat yang di Surabaya ini juga bilang panggil bengkel di daerah Lumajang. Tapi untuk naik pun dari sana kan sangat gak ada transportasi lain, motor gitu, gak ada kenalan gitu.
Ya sudah, saya tinggal dulu. Pak No naik bis jam 11 malam itu menuju entah mencari namanya bengkel untuk memperbaiki truk di sana, di tempat itu. Si Pak Hori dia memutuskan untuk tidur di mobil itu, di truk di depan. Dia tutupi dengan namanya kardus-kardus kaca-kacanya, lalu dia tidur. Sebelum itu Pak Hori itu mengawasi semua area kondisi di situ. Di jembatan itu, di bawahnya itu adalah sebuah perkampungan yang dilihat oleh Pak Hori. Perkampungan yang seperti biasa, yang banyak rumah-rumah tapi sudah tidak ada orang. Mikirnya Pak Hori pada saat itu, oh ini udah malam, mungkin warga udah pada tidur. Ya udah, mobil lalu lalang ya sangat minim tapi ada gitu kan. Dia masuk, tutupi, tidur. Dia tidur di sana, belum tidur, dia mau tidur gitu. Ternyata di luar itu ada suara. Di luar itu suaranya gini, Dek, ngapain tidur di truk? Pak Hori mikir, loh kok malam-malam gini ada orang. Ditakutkan yang namanya itu rampok atau apa gitu kan. Dia diam aja, Dek buka pintunya, jangan tidur di dalam truk. Terus ngomong Pak Hori, ini siapa ya Pak gitu. Saya warga di bawah. Pak Hori belum buka pintu, dia namanya kaca mobil truk yang dulu kan bukan kaca film. Kacanya kan kayak dicat gitu. Dibuka dikit, ternyata di situ ada seorang kakek-kakek yang berpakaian celana pendek, dia pakai baju panjang biasa. Dia cuma bilang, Dek jangan tidur di truk, nanti takutnya dihantam sama mobil yang ke di belakang, nggak tahu gitu. Loh Pak, udah masang tanda itu obor. Iya takutnya, karena juga malam, penerangan minim. Oh ya sudah, gini aja Dek, tunggu di bawah, tidur di bawah, istirahat, ngopi-ngopi, ngeteh gitu, jangan tunggu di sini. Namanya Pak Hori punya tanggung jawab sebagai kernet. Waduh gimana ya, apa saya di bawah, apa saya tetap di sini, karena tanggung jawab truk ini saya gitu kan. Pak Hori mikir, ya sudah Pak, saya tak turun, tak ikut ke bawah, tutup semuanya truk, ikut sama kakek-kakek itu. Jadi di sepanjang jembatan itu ada jalan lurus untuk arah ke bawah ke perkampungan itu. Jalan Pak Hori sama kakek itu ke bawah. Pak Hori ngelihat secara jelas bahwa ini ya rumah ya biasa, ya kayak rumah biasa, cuman gak ada penduduk, istirahat semua lah ibaratnya. Ada lampu kecil yang di depan gitulah. Dia jalan, ternyata dia masuk ke rumah kakek itu. Kalau dilihat dari bawah Mas Idris, kalau lihat dari bawah, truk itu kelihatan, jembatan itu kelihatan. Jadi dia bisa ngawasi, oh masih bisa diawasi kok. Ya sudah, akhirnya dia duduk, dibikinkan teh sama si kakek itu. Namanya Pak Hori bertamu pada saat itu, dia tanya, loh kek, di sini sama siapa ya gitu. Oh, saya di sini sama ada istri saya di dalam lagi istirahat. Wes sampai duduk istirahat tenang, toh bisa dilihat dari sini truknya gitu. Oh iya Pak, ya kek gitu kan. Akhirnya sudah dibikinkan teh, terus ada jajan-jajan bintang kayak yang dulu gitu. Jajan bintang disuguhi, dimakan sama Pak Hori, dimakan biasa. Setelah bertanya-tanya, kakek itu bilang dari mana, dari Surabaya, mau ngirim ke Lumajang di desa ini gitu. Ternyata mogok, sopirnya lagi manggil tukang untuk bengkel gitu, mau perbaiki truk itu. Gak salah lama kemudian, kakek itu menawarkan, wes Dek, kamu tidur di sini daripada di atas. Soalnya beberapa waktu yang lalu ada mobil yang mogok seperti itu dihantam di belakang. Padahal sudah ada tanda gitu. Oh gitu kayaknya. Oh mohon maaf kayak ya. Bukannya saya nolak, tapi ya saya takutnya besok ketika supir itu datang ketika nggak ada saya, dikira nanti saya lepas tanggung jawab karena saya jaga truk ini. Lo nggak apa-apa Dek, di sini aja Dek, nggak apa-apa, tidur di sini kelihatan kok. Weh, mohon maaf Pak, nggak apa-apa Pak, ini udah suguhannya udah saya makasih banyak. Nanti saya tak tidur di atas saja. Ya sudah kalau gitu Dek, kalau mau tidur di atas gitu, nggak apa-apa. Yang penting kakek udah ngingetin gitu. Sudah Pak Hori rokokan, dimakan cemilan, terus teh hangat diminum semuanya. Sama kakek itu pas Pak Hori mau pamitan, Pak saya mau naik ke atas dulu, mau istirahat gitu. Kakek itu bilang, jajannya dibawa buat makan besok sarapan pagi-pagi. Masih ada sisa, di sini gak ada yang makan, gak ada yang doyan gitu. Oh ya Pak, saking apa ya namanya orang sungkan ya gitu ya, orang di pedesaan, diambillah sama Pak Hori jajannya 3 biji. Dilapisi di kertas, ada kertas gitu, dibawa ke atas, pamitan terus naik ke atas, ditutup lagi sama yang namanya kardus, dia tidur di depan. Jajan itu ada di atas mobil itu loh, yang biasa ada di sana. Iya.
Pada saat itu sudah tidur, bangunlah sekitar jam setengah 6. Pak Hori sadarnya karena ada mobil yang lalu lalang, sudah mulai ada aktivitas yang padat lah ibaratnya gitu. Dan saat itu Pak Hori bangun, dia buka kacanya, kok ada udah mobilan, dilihat dibuka kacanya. Pas dia lihat ke bawah arah ke perkampungan yang tadi malam itu, ternyata kampungnya tidak ada, Mas Idris. Kampungnya tidak ada, dan itu adalah sebuah jurang, tapi bukan jurang yang dalam ya. Jadi jurang bisa diturunin memang, dan ada saluran air seperti got gitu. Dia ngelihat itu, loh, orangnya mohon maaf, Pak Hori matanya agak minus, ya gak percaya loh. Kampung sing tadi malam mana ya gitu, dilihat gitu. Loh kok jadi kayak gini. Jadi bukan sebuah jurang kayak apa gitu, arum-arum jeram-jeram gitu lah. Kok jadi kayak gini? Nggak percaya Pak Hori. Jajan 3 biji yang tadi malam disimpan yang belum dimakan itu hilang semua. Hilang semuanya jajan itu. Terus dia bingung. Aku tadi malam ini kemana? Kok kemarin malam ada kampung? Turunlah Pak Hori ngecek. Ternyata tidak ada kampung sama sekali sebenarnya. Di situ Pak Hori paniknya gini. Aku tadi malam makan apa? Minum apa? Terus kemarin malam ada kakek itu ngapain gitu loh. Kok tiba-tiba nggak ada. Pak Hori sempat mau turun, mau ngecek ke bawah. Ternyata nggak ada jalan, space tidak bisa dilewati oleh seseorang di sana itu sebenarnya. Di situ Pak Hori cuman diem, bahasa Jawanya ketegengen, dia cuman diem shock aja. Dia diem, ternyata nggak lama kemudian Pak No ini datang. Pak No datang membawa seseorang untuk bengkelnya, itu orang yang bisa benerin truk, dibenerin langsung. Sementara lalu dibawa di sebuah bengkel yang besar di arah Lumajang itu, diperbaiki lebih lanjut gitu. Pas itu Pak Hori tanya sama orang-orang sekitar yang ada di bengkel itu, Pak, kemarin malam itu saya itu ada di truk, jaga truk itu dibawa orang di kampung gitu. Saya makan jajan ya, minum teh, ditawari tidur gitu. Tapi pas saya tadi bangun pagi itu nggak ada apa-apa di sana itu gitu. Orang-orang di sana yang orang Lumajang sana, oh jembatan itu ya Pak, wis biasa Pak gitu. Kalau kayak gitu wis biasa gimana, saya itu udah makan jajannya gitu. Tapi orang kakek-kakek toh, orang sana mengiyakan bahwa kalau mengoreksi bahwa itu kakek-kakek. Pak Hori bilang iya kakek-kakek itu. Tapi saya lihat kampung banyak rumah itu gitu. Oh itu tuh biasa Pak kalau kayak gitu, tapi nggak ganggu sebenarnya gitu. Yang mikirnya Pak Hori, ketika Pak Hori tidur mengiyakan tawaran dari kakek tidur di sana, pagi-pagi kan berarti dia bangun di tanah gitu. Iya. Nah gitu kan. Di situ Pak Hori cuma lenger-lenger aja diem. Oh ya sudah kalau gitu akhirnya. Ya sudahlah. Yang penting dari Pak Hori tidak ada efek. Cuman dia penasarannya, aku makan apa tadi malam ini. Cuman gak ada ngerasa kayak mual, sakit, enggak ada gitu. Yang sisanya itu di truk itu hilang. Padahal tidak ada yang makan, kata Pak Hori. Saya itu 3 itu mau tak makan pagi. Loh gak ada loh gitu. Gak ada sama sekali gitu. Cuman ada kertasnya saja gitu. Di situ Pak Hori cuma diem, ya sudahlah kalau gitu. Artinya dia lanjut perjalanan lagi gitu. Kejadian yang kedua Mas, saat itu Pak Hori ini selalu satu partner sama yang namanya Pak No. Sama ngirim barang juga dari Surabaya. Dia mau ngirim barang ke Alas Baluran itu melalui kapal, tapi barangnya diturunin, ada yang dioper lah barang itu gitu kan. Berangkatnya itu sore hari dia tengah malam, ternyata mobil truknya ini ternyata mogok juga di Alas Baluran, Jurang Tangis sebelumnya itu. Di situ Pak Hori juga kan sudah sering melalui lalang di setiap kota dikirim-kirim gitu. Di sana mogok, ternyata dicek masalah truknya tidak ada problem apapun. Namanya pada tahun 90-an ya daerah Alas Baluran ya nggak ada orang lah kan ya, namanya masih hutan banget gitu. Diem sama Pak Hori, sama Pak No ini cuma diem aja. Pak No, ini gimana Pak No? Dicek ya nggak ada apa-apa gitu kan. Aduh Hor, gini aja Hor, kita nunggu pagi aja Hor, baru kita ngecek lebih lanjut Hor. Kalau kayak gini mitos-mitosnya, sejarah-sejarahnya ini ada yang bilang tempat pembuangannya kayak pahlawan atau PKI atau apa di sana gitu kan. Pak Hori ini adalah tipe orang yang skeptis tentang hal-hal seperti itu. Dia bukan orang yang sangat berani gitu loh. Tapi ada rasa takut, tapi cuman gitu aja gitu loh. Yang namanya Pak No ini adalah orang yang sangat penakut orangnya. Bukan hanya ditampaki, hanya suara saja Pak No ini mulai takut. Dia diem, Pak No sama Pak Hori di dalam mobilnya di truk.
pada saat itu Pak No sama Pak Hori mendengar sesuatu yang menangis dan juga minta tolong. Padahal kaca truk semua ditutup. Minta tolong gitu. Cewek yang minta tolong. Nalurinya Pak Hori yang suka menolong itu bilang ke Pak No, Pak No, ada yang minta tolong loh Pak No. Siapa tahu yang ada jurang tangis, mungkin anak tur, anak apa, bis kecelakaan Pak No. Ayo tolong Pak No. Ada orang minta tolong Pak No. Pak No-nya bilang gini, Hor, itu udah benda apa ya, makhluk aneh-aneh Hor. Wis barang nggak jelas itu, barang nggak terlihat Hor. Wis jangan digebris gitu. Gak gitu Pak No, itu kasihan Pak No gitu. Dibiarin, wis kamu jangan turun, jangan aneh-aneh, wis di sini aja nunggu pagi. Pak No, kasihan Pak No karena suara minta tolongin terus gitu. Tolong, semakin jelas ke Pak Hori sama Pak No itu. Cuman Pak Hori masih ditahan. Pada saat di dalam mobil truk itu suara tolong minta tolong masih ada. Truk itu seperti digoyangin gini Mas. Digoyangin gitu. Nah, ya Pak Hor, kamu lihat kan, ini loh gak ada apa-apa tiba-tiba goyang truk ini Hor. Padahal barang itu masih ada di belakang Hor. Loh, gak gitu Pak No, itu mungkin orang kecelakaan di jurang tangis itu. Gak wis diam aja, Pak Hori yang namanya masih junior ya, diam aja. Gak tahu Mas, dari atas itu seperti ada benda jatuh. Kayak nangka jatuh, mangga jatuh, depuak, sambil truk itu digoyang-goyangin. Di situ yang namanya Pak No, Pak No ini udah bilang, wah Hor, wis Hor, kamu diem aja Hor, wis gak usah gubris itu Hor, iki barang alus Hor. Pak Hori, wah sampai itu gak mau nolong orang, malah kayak gini. Wis tak cek ke atas, dia turun, naik di kabin di atasnya, ternyata dilihat, ndak ada apa-apa Mas. Nggak ada barang jatuh, dilihat nangka atau mangga, nggak ada batu yang nggak ada. Dilihat sekitar yang nggak ada apa-apa. Cuman pas Pak Hori naik ke atas, dia ngecek, dia mengarah ke belakang. Dari arah jurang tangis itu ada seorang wanita yang ngesot lalu dia tangannya melambai. Tapi Pak Hori tidak melihat jelas wajah, tapi wanita, tidak melihat wajahnya, tapi dari jauh Pak Hori itu melihat ada cewek yang ngesot lalu melambai, tolong. Pak Hori dari atas itu langsung teriak Pak No, ada orang minta tolong cewek Pak No, iki anak korban kecelakaan ini paling Pak No di jurang tangis gitu. Wes Hor, diem aja kamu, masuk gitu. Loh Pak No, sampai itu gimana? Itulah dia minta tolong. Suara tolong itu pada, bukan suara satu orang, hampir 10-20 orang kata Pak Hori. Tolong. Dan namanya Pak Hori, ini beneran ini. Karena apa? Ngesotnya itu tambah maju Mas. Bukan di tempat, dia ngesot tambah maju, tambah ngawe-ngawe. Pas turun, wes Pak No, ayo turun Pak No, tolong Pak No. Pak Hori ada di belakang truk. Pas dia menyampiri, pintunya Pak No dibuka, Pak No ini turun di pintu truk lo, baru turun. Duh, gede deh Hor, langsung masuk lagi. Baru keluar ya, dia turun gini, loh gede nih Hor, gendeng, masuk lagi dia. Yang namanya Pak Hori, gede apa nih? Besar apanya Pak No gitu. Ini lu cewek minta tolong gitu. Hor, masuk akhirnya namanya Pak Hori. Pak No udah debat gitu, sampai gimana itu minta tolong. Itu besar Hor, itu namanya genderuwo Hor gitu. Kamu ada aja Pak No, turun lagi Pak Hori. Cewek yang tadi ngesot sambil ngelambai maju, tiba-tiba itu mundur ngesotnya. Dia mundur melambai-lambai sambil turun ke arah jurang tangisnya. Sut gitu deh, mundur lalu ngilang. Setelah itu Pak Hori masuk, dia mikir, aduh ini beneran apa enggak? Wes Hor, kamu lihat kan tadi, saya tuh lihatnya besar Hor, besar apanya Pak itu, tapi dia mundur Pak, ngilangnya Pak gitu. Ya itu barang alus, kamu dibilangin kok gak bisa gitu. Bukannya saya gak mau nolong Hor, tapi kamu yang gak bisa dibilangin. Akhirnya dia diem, lenger-lenger aja di dalam. Suara minta tolong itu ada tetap, barang-barang yang jatuh tetap. Wis diem aja Hor, kita tunggu pagi aja. Diem, semuanya nggak bisa tidur. Wis diem-dieman, kaca dibuka sedikit akhirnya. Karena pengap ya di dalam soalnya ya. Dibuka sedikit semua, ditunggu sampai pagi. Namanya matahari udah mulai terang lah, udah mulai terang. Pak Hori sama Pak No turun, dicek lagi problem mesin atau apa, semua kipasnya semua dicek, ternyata enggak ada. Pas naik Pak No hidupin krek hidup, ternyata truk itu Ternyata nggak ada kendala. Loh Hor, hidup ini Hor. Wah ayo kita ngejar ke pelabuhan gitu. Soalnya nanti takutnya telat gitu kan. Akhirnya dia langsung berangkat ke pelabuhan itu sambil ngobrol. Iya Pak No,
sing kemarin malam itu berarti gak ada ya. Ya gak ada, Hor. Wong sejarahnya lo juga ada kayak gitu. Kamu kok mesti kekeh? Itu namanya barang alus, Hor. Kamu berani boleh, Hor, tapi jangan kebangetan gitu. Ya sudah, akhirnya dia jalan ke arah pelabuhan. Ternyata untungnya nggak sampai telat ke arah pelabuhan itu nurin barang itu. Iya. Kejadian yang ketiga, Mas. Saat itu Pak Hori ini mau ngirim barang plastik-plastik karung-karung di area Sidoarjo. Tapi Sidoarjo ini yang pinggir pesisir, yang paling dalam di situ. Di situ dia ngirim sama Pak No lagi. Dia ngirim ternyata yang ngirim bukan satu truk. Ada 4-5 truk untuk ngirim ke sana. Dia ngirim berangkatlah dari Surabaya, namanya juga Surabaya Sidoarjo kan deket gitu. Nah, pada saat nyampe ke rumah bosnya yang akan menurunkan barang-barang di gudang, ternyata akses jalan satu-satunya itu ada hajatan besar yang nutup jalan, jadi truk itu tidak bisa masuk. Akhirnya dari bosnya itu bilang, wes, truk-truk semua parkir di sini, kita bongkar besok selesainya acara. Karena kita juga nggak bisa juga mau bongkar acara demi lewatnya truk ini. Semuanya sepakat parkir truk, akhirnya semua tidur dan para supir dan kernet dibawa ke rumah bosnya untuk istirahat. Nah, saat itu lagi-lagi namanya juga Pak Hori tidak betah di rumah. Saat dibawa ke rumah bosnya sudah ngopi semua gini, Pak Hori bilang, wes gini aja, aku tak jaga truk, lainnya istirahat aja di sini. Wes nyantai aku tak kesana gitu kan. Dia akhirnya balik ke truknya lagi, diam. Dia balik sambil jaga 5 truk, dikunci semua, cuma dia duduk tiduran, mau tidur istirahat di truk itu. Dia diam gitu, diam aja sendirian. Ternyata di samping itu ada kayak sebuah gubuk Pak Hori bilang kayak warung gitu, tapi tutup. Ya sudah, aku pokoknya sudah bawa bekal rokok, kopi di sini udah cukup gitu kan. Dibiarin aja. Nah, nggak tahu kenapa. Namanya lagi-lagi matanya Pak Hori itu minus, di depan itu melihat seperti pocong, tapi Pak Hori tidak percaya itu pocong. Dia ngeliat pocong, doh, iki pocong apa butuh, ini pocong apa bukan gitu kan, dilihat gini pian. Kok kayak pocongnya tuh maaf seperti apa ya, orang-orangan sawah gitu loh. Nah, dilihat sama Pak Hori, ini bukan orang-orangan sawah. Dia tapi pocongnya dia muter-muter gini. Muter-muter. Cuma Pak Hori nggak ada rasa takut, kenapa? Karena nggak jelas yang dilihat oleh Pak Hori kan. Ini apa ini? Biarin aja lah gitu. Saat itu Pak Hori mau istirahat lagi, nggak tahu kenapa dari arah warung gubuk yang sebelahnya itu terdengar glontang, dudak, glontang. Pak Hori nggak bisa tidur, diam aja. Aduh, nggak bisa tidur, iki apa mana gitu kan Pak Hori. Nggak tahu kenapa ada satu supir yang datang lewat, Mas, datang untuk mengambil rokok entah apa. Namanya juga duduk di satu pintu itu. Terus habis itu supir lainnya datang mau minta rokok ke Hori. Saat itu juga pas supir itu mau ke Pak Hori, supir itu bilang, "Hor, sebelahmu pocong, Hor," gitu. "Hor, sebelahmu pocong." "Pocong apa, Pak? Wong gak ada apa-apa nang ngene." "Gak ada apa-apa, Pak. Pocong apa?" "Pocong, Hor." Supirnya langsung lari. Lah Pak Hori ngawasi kanan kiri, di sebelahnya nggak ada apa-apa. Wah, wedan nggak ada apa-apa kok kayak gini bilang pocong gitu kan. Apa nggak ada apa-apa kok di sini. Akhirnya nggak ada lagi supir yang datang. Ya wes, Pak Hori diam sendiri. Cuman dia nggak bisa dibuat tidur ketika banyak suara gelundang. Dia ngeliat putih, dia bilangnya kayak pocong, kayak orang-orangan sawah atau apa, nggak jelas. Mau deketin juga mungkin bahasa sekarang mager ya gitu ya, mau istirahat aja lah gitu. Akhirnya sudah sampai udah pagi, udah banyak orang lewat lagi, banyak mau ke pasar atau apa, hajatan sudah dibongkar, teman-teman dari supir dan kernet yang lainnya belum datang. Pak Hori bangun, dia ngelihat arah warung itu dan di belakangnya ternyata ada area seperti besar tanah luas, ternyata itu tempat pemakaman umum, Pak. Nah, pas dia lihat ke bawah masuk ke sebuah warung itu, ternyata bukan warung. Apa ternyata? Pendoso di sana itu. Tempat pendoso itu. Tempat pendoso semua lengkap ada di sana. Akhirnya Pak Hori bilang ini, berarti aku semalam tidur di sebelahnya gubuk pendoso. Makanya nggak bisa dibuat tidur. Tapi Pak Hori nggak sadar. Nggak sadar. Makanya aku gak esok turu. Sama aku tidur di sebelahnya ini. Wong belakang tuh tempat makam semua gitu. Kenapa malam nggak bisa melihat Pak Hori? Karena minim penerangan dan juga matanya Pak Hori minus gitu, yang bermasalah gitu ya. Ini ya sudah, waduh ya wis lah. Makanya kayak ada supir datang bilang pocong, mungkin aku sih nggak sadar gitu. Pak Hori yang gitu ya sudah. Akhirnya dia kagetnya, kok ini pendos, mungkin pendosonya itu kludak-kludak kan bunyi-bunyi terus kayak kludak gitu. Wis diem aja Pak Hori, dikira warung ini tempat pendoso.
Nah, kejadian yang keempat Mas Idris, sama juga Pak Hori ini ngirim barang juga dari Surabaya ke arah Jember, tapi Jember yang pesisir, apa itu Rambi Puji atau apa gitu, pokoknya dari sana. Pantai Selatan situ ya. Nah, gitu di situ. Nah, dia kirim barang, dia cuma 1 truk. Ternyata pas nyampe di gudang, yang mesen yang bos yang di sana itu barang itu tidak diturunkan di satu gudang sana semua, tapi separuh diturunkan di gudang A, nanti bosnya ikut, separuh ada diturunkan di gudang B. Berangkatlah mereka semua nyampe gudang A, dibongkar-bongkar penurunan semuanya selesai, suruh. Ternyata kan kalau diterkan cuma isinya 2 orang. Nah, saat itu di gudang A, yang punya gudang bosnya itu mau ikut bareng truk. Ya, otomatis yang di depan adalah Pak No dan juga bosnya. Untuk kuli atau yang dari bosnya itu naik motor semua udah duluan. Pak Hori itu ada di belakang, di bak belakang sama barang-barang. Sama barang-barang, karena barang-barang udah separuh bisalah di belakang aja gitu. Karena mohon maaf, karena itu minyak karung-karungnya plastik ikan, jadi agak bau gitu, kata Pak Hori mau ikut di depan, nggak enak sama bosnya. Ya sudah, tak di belakang aja. Pas di belakang itu agak jauh antara gudang A sama gudang B. Yang gudang B yang agak pesisir, yang agak dekat pantai. Dia ke sana, duduk di belakang, arah ke belakang. Nah, di bak cuma diem aja gini, dia diem aja gini. Nggak tahu kenapa, kan truk itu agak tinggi ya. Jadi Pak Hori melihat ada 2 orang yang nggak jelas itu laki atau perempuan, tapi membawa obor. Membawa obor itu pada sore hari lah, udah mau jam 7 jam 8 gitu kan, dia bawa obor. Mikirnya Pak Hori dia gini, poh, obornya orang sini kok besar-besar gitu, dibiarin sama Pak Hori. Pas ada tikungan kayak kanan kiri, ada lagi orang bawa obor itu, dia bawa dengan obor terus panjang, terus ada obornya yang di atas. Pak Hori cuma bilang, ada acara apa di sini ini gitu. Diem aja Pak Hori. Pas keadaan gerimis rintik-rintik, ternyata ada lagi, ternyata pas tikungan lagi itu ada lagi yang bawa obor lagi. Ini ada acara apa kok beda ya obornya gitu. Pas Pak Hori sambat seperti itu, bilang seperti kok obornya beda, nggak tahu kenapa obor ini tiba-tiba terbang Mas. Terbang sendiri obornya saja. Obor itu terbang sendiri. Pak Hori cuma ngelihat aja, ini apa ini gitu kan, dia diem aja. Cuman obor itu ada kayak pohon kelapa yang tinggi, pohon apa yang tinggi, dia tuh berhenti di sana. Dia ngelihat gitu, itu apinya kok di sana. Ada belokan lagi, ternyata ada obor lagi di depan dibawa sama orang. Dia diem, apa ini? Pas dia udah ngelihat obor yang di atas sudah hilang, yang obor 2 yang di depan itu, mohon maaf, namanya juga ada kabin penutup yang namanya truk ya. Dia ngelihat obor ini tiba-tiba masuk ke dalam truk itu. Dia tuh jalan naik begini, masuk ke dalam blep. Jalannya seperti ini seperti bola api ya. Dia begini ya, gantian cuman kepala saja, seperti kelapa lah itu batoknya besarnya. Dia gantian seperti ini. Di situ Pak Hori yang dipikirkan, ini kok tiba-tiba jalan, ini kalau kebakar gimana ini? Yang kebakar ada plastik-plastik, gampang kebakar. Pak Hori gak mikirin orangnya yang bakal kecelaka, meninggal atau apa, enggak. Ini kalau kebakar hilang semua barang saya ini. Saya juga ikut kebakar ini. Jaraknya kan agak jauh antara di belakang sama ada yang di bak gitu. Dia tambah mendekat, hampir berapa meter lah. Dia terus gini. Dia Pak Hori gak kehabisan akal, namanya juga ada penutup kabin yang dulu dari kayu, dikebrak, brak gitu. Dia tambah maju, ada yang satu mundur, maju, diem aja api itu. Dia cuma diem, wah mati aku ini, kobong semua ini. Digebrak, masih tikungan apa, nggak sadar sopir ini, nggak berhenti, nggak apa, Pano, api ini maju Mas ke bawah. Aduh, mati ini, kobong ini terus. Nggak tahu kenapa hampir berapa menit, api ini tiba-tiba mundur lalu arah keluar ke bak lagi. Ternyata dia naik ke arah pohonnya lagi. Naik ke arah pohon. Dari situ pas dia nyampe di sebuah gudang itu, Pak Hori langsung loncat Mas dari gudang itu, dari truk itu langsung loncat terus bilang, Pak No, ya mohon maaf kasar, matamu ya gak delok. Saya itu tadi ada api, bola api dua-duanya di saya gitu. Dia tuh mau bakar saya Pak No.
bola api apa Hor? Wong dari tadi saya nyetir di depan lo gak ada orang, gak ada api, gak ada apa. Orang bawa obor 2 Pak No. Masa sampai nggak lihat? Gak lihat Hor. Tanya sama bosnya. Bosnya bilang gak ada apa-apa kok Mas. Tadi itu saya gebrak-gebrak Pak No. Gak denger kok gak ada apa-apa gitu. Akhirnya sudah Pak No pas bilang Pak Hori itu apa Pak? Nah pas tadi kan saya bilang yang terakhir dia naik ke atas kan. Nah udah nyampe dia turun Pak Hori cerita gitu terus bilang doding Pak Hori itu. Nah itu loh bola api itu loh yang tadi mau bunuh saya itu loh, yang di atas itu apa itu gitu. Masa setan mau bunuh orang gitu? Ya itu loh apa? Yang bosnya sama kuli-kuli yang lainnya cuman bilang, walah biasa Mas, banaspati, tarung bisnis ya kayak gitu Mas. Tarung bisnis apa Pak? Saya mau dibakar di belakang itu. Biasa Mas, itu namanya banaspati. Lek sampean ngomong banaspati, sampean diobong. Tapi sampean tadi mungkin diem, tak panik, dia bahkan mundur ke belakang kembali lagi gitu. Itu udah biasa Mas tarung gitu itu bilang. Saya tuh mau mati Pak tadi Pak itu. Yang saya pikirin barang-barang plastik ini kebakar semua Pak itu. Ya wah biasa aja Mas kayak gitu. Akhirnya Pak Hori bilang, wis Pak No, kalau ngirim jauh-jauh atau mana saya tidak mau ikut. Wis yang deket-deket aja saya, entah ke Madura, mungkin Sidoarjo deket-deket saja gitu. Orang-orang sana cuma menyepelekan. Pak Hori juga bingung akhirnya. Saya kaget kok menyepelekan, mau saya kayak gini tadi. Udah biasa itu Mas itu. Oke Mas Rudi, berarti Pak Hori tadi sempat ada ini apa itu trauma sendiri berarti ya ketika ngirim ke luar kota. Iya benar. Mungkin berarti tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota itu punya pantangan ataupun kehororannya sendiri gitu Mas Rudi ya. Bener, ada semuanya kan juga. Namanya Pak Hori juga sering keliling-keliling kota kirim lah. Cuman yang paling horor kata Pak Hori 4 kejadian itu. 4 kejadian itu. Yang paling serem Pak Hori punya pengalaman yang enggak, ya itu yang dikejar yang namanya banaspati itu. Saya juga baru dengar, baru tahu ada yang dikejar banaspati. Tapi gitu. Ngeri juga emang Mas ya. Ya, karena kata Pak Hori itu bola apinya bukan bola api yang kecil, kayak kelapa yang besar gitu katanya. Bisa melukai juga mungkin ya. Nah, itu juga mungkin membakar, lainnya bisa melukai seseorang gitu. Ya, benar tadi itu mungkin persaingan bisnis mungkin ya. Biasanya sih digunakan seperti itu Mas Rudi. Tapi Pak Hori sama Pak No itu masih beraktivitas sopir. Kalau sampai sekarang Pak No masih beraktivitas gitu, sama Pak Hori juga. Tapi Pak Hori ini lebih mungkin kayak freelance lah, ada barang yang dia ikut. Dipanggil gitu ya. Kalau nggak gitu barang dari luar kota atau luar pulau pas dikirim sini dia bagian bongkar aja jadi kulinya gitu. Sudah agak ya trauma itu untuk jadi kernet lagi gitu. Tapi mungkin Pak Hori dan Pak No selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya ketika beraktivitas. Emang nggak mandang suatu pekerjaan apapun. Di situ semua pasti ada cerita tersendiri, entah itu mistis, entah itu apa, ya banyak lah mungkin Mas ya. Oke Mas Rudi, terima kasih atas sharing-sharing ceritanya. Keren. Mengerikan sekali profesi supir tadi itu. Mas Rudi ini selain dari YouTube jadi YouTuber jadi apa lagi nih hari-hari itu? Seharian tetap konten aja, YouTuber aja ya. Fokus berarti. Fokus ke konten aja. Mudah-mudahan YouTube-nya semakin meledak. Amin. Buma. Amin. Ya. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitasnya lagi Mas Rudi. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.